aku penasaran ya. Ketika ada mahasiswa yang butuh rasa aman, terus ngerasa nyaman di perkuliahan atau di kampus, nah harus cerita ke siapa mereka bingung. Nah gimana nih Ruang Aman ngelihat fenomena itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Dialektika Muda dari Kementerian Dalam Negeri BEM Universitas Teknologi Digital. Oke, setelah sekian lama teman-teman akhirnya kita ada podcast lagi. Dan kali ini ada beberapa hal yang baru. Pastinya dari aku yang baru, kenalin aku Caca. Dan biasanya kita kolaborasi bareng himpunan. Kali ini kita kolaborasi dengan hal yang baru nih. Kita ada bareng komunitas Ruang Aman, bareng Alia. Iya. Oke teman-teman, mungkin kita kenalan dulu bareng Alia. Boleh perkenalan dulu Al? Oke, baik, terima kasih Caca. Aku izin perkenalan ya sekarang. Nama aku Alia Septiani, aku dari Ruang Aman. Nah, sebenarnya ini suatu hal yang baru juga gitu buat aku, karena baru pertama kali juga ini ada yang podcast gitu dari BEM bersama Ruang Aman gitu. Jadi memang wah, saya excited banget sih jujur gitu. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Pastinya kan kita penasaran juga nih, kita bedah tentang Ruang Aman itu apa dan arah geraknya kemana, dan teman-teman semuanya nanti bisa bareng Ruang Aman itu untuk hal apa aja sih. Kita bedah mulai dari, oke, aku mau nanya nih, Ruang Aman ini tuh sebenarnya komunitas atau lebih ke satgas, Al? Oke, Ruang Aman itu sebenarnya bukan komunitas, tapi kita itu satgas atau satuan tugas gitu. Nah, awal mulanya Ruang Aman tuh bukan satgas, tapi dia tuh program malah di bawah naungan BEM, khususnya Kementerian Sosial dan Politik. Nah, dulunya tuh di situ Ruang Aman tuh, kemudian dia tuh memisahkan diri lah gitu, menjadi komunitas, kemudian sekarang menjadi satgas, seperti itu. Oke nih, ngomongin tentang satgas dan komunitas nih, kita bedah realita dulu ya. Nah nih, tiap mahasiswa tuh kan pasti pengen ngerasa tenang, mungkin berawal dari situ ya, butuh temen cerita, terus pengen juga ngerasa nyaman di lingkup perkuliahan nih. Tapi kadang pasti ada situasi yang gak menyenangkan. Oke, nah nih, sebenarnya aku penasaran ya, ketika ada mahasiswa yang butuh rasa aman, terus ngerasa nyaman di perkuliahan atau di kampus, nah harus cerita ke siapa mereka bingung. Nah gimana nih Ruang Aman ngelihat fenomena itu? Oke, dari aku pribadi gitu ya, hal itu memang wajar gitu kalau misalkan mahasiswa tuh merasa bingung ketika lagi punya masalah, entah itu masalah yang ya masih aman dan yang udah kurang aman gitu. Mereka pasti suka bingung gitu kan, mau kemana gitu. Nah, fungsi Ruang Aman tuh di situ gitu. Kita tuh hadir untuk mahasiswa yang memang sedang mempunyai masalah dan bingung harus cerita kemana gitu. Karena kita tuh dari namanya pun udah jelas ini tuh Ruang Aman, jadi kita tuh aman sekali gitu. Maksudnya kalau teman-teman atau mahasiswa yang punya masalah dan mencerita, jangan ragu untuk datang ke kita gitu. Aku pun mewajarkan gitu dari Ruang Aman kalau memang ada mahasiswa yang masih merasa takut, ragu untuk bercerita karena privacy atau memang masalah yang dia punya tuh sensitif. Ya, aku pun mewajarkan hal itu, tapi bukan berarti dia tuh nggak speak up sama sekali gitu kan. Kadang banyak orang yang takut speak up tuh bukan dia males atau ya, sebenarnya banyak orang tuh takut tuh karena takut mendapatkan label negatif lah gitu, atau respon sosialnya. Jadi stigmanya tuh jadi wah, dia pernah ini pernah itu gitu. Bahkan banyak juga tuh kasus-kasus yang memandang korban itu gimana ya, bukan sebagai korban gitu, tapi malah jadi contohnya nih misalkan mengenai pelecehan. Kadang korban pelecehan tuh bukan dilindungi, bukan didukung, bukan disupport, tapi malah kayak makanya jangan A, jangan B, jangan C kayak gitu. Banyak yang seperti itu, makanya banyak orang yang takut untuk bercerita tuh karena hal itu contohnya gitu. Malah tambah ngedown, malah yaudahlah gak usah cerita gitu. Apalagi buat maaf kalau bawa gender gitu ya, tapi kalau misalkan buat laki-laki kadang membicarakan soal perasaan atau mengakui soal perasaan tuh itu tuh satu hal yang tabu buat mereka tuh. Jadi kayak pantangan lah gitu. Aku jangan ceritain hal inilah, aman lah, ini mah masalahnya kayak gitu. Padahal dalam diri mereka tuh itu tuh udah numpuk banget gitu. Itu tuh udah berat banget sebenarnya gitu. Cuman mereka tuh karena merasa udahlah aman lah, gak usah diceritain. Padahal kan jangan kayak gitu loh. Ya udah, kalau mau cerita aja kayak gitu. Jangan menganggap bahwa semua masalah tuh bisa selesai dengan kita berdiam diri saja gitu. Ruang Aman hadir nih mulai dari isu privacy sampai buat sekedar teman cerita ya nih, buat masalah percintaan juga tampung aja. Okay. Nih
ngebahas tentang teman cerita gitu ya, dan juga ruang aman itu sendiri. Mungkin boleh ceritain nih ya, dari mulai awal gagasan nih pada akhirnya berdirinya ruang aman sebagai tempat atau teman cerita nih buat mahasiswa di lingkungan kita tuh, pastinya mulai dari isu-isu atau keresahan-keresahan kan. Boleh ceritain tuh gagasan awalnya. Oke, kalau untuk gagasan awal, tadi sempat disinggung juga ya sebenarnya. Nah, awalnya kan Ruang Aman tuh tidak berdiri sendiri, tapi di bawah naungan Kementerian Sosial Politik, Badan Eksekutif Mahasiswa, kisaran tahun 2021-2022 gitu ya. Dulu tuh, nah di tahun 2025 kita memisahkan diri lah gitu menjadi badan semi otonom, dan kita mengajukan untuk menjadi UKM awalnya gitu. Cuman karena ada satu dan lain hal, kita tuh tidak bisa menjadi UKM. Pada akhirnya kita menjadi komunitas terlebih dahulu gitu kan. Tapi komunitasnya itu ada di bawah naungan kemahasiswaan kayak gitu. Jadi memang komunitas yang secara resmi kayak gitu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, di tahun 2026 kita tuh di awalnya komunitas berubah menjadi satuan tugas. Kita berubah menjadi satgas. Nah, kalau misalkan unit lain, satgasnya tuh Satgas PPKPT. Kita PPKPT itu pencegahan penanganan kekerasan seksual gitu. Semacam itulah kayak gitu. Jadi kayak memang kalau dulu tuh namanya Satgas PPKS. Sekarang Satgas PPKPT. Nah, kita pun sama Satgas PPKPT, cuman kalau di kampus kita namanya Satgas Ruang Aman. Kayak gitu. Jadi bentuknya sama. Iya, bentuknya sama, cuman beda penamaannya aja. Seperti itu. Oke, jadi di mana nih? Sekarang kan ruang aman jadi tempat bersandar gitu ya, atau berkonsultasi nih buat teman-teman yang memang menghadapi masalah gitu pastinya. Nah, dari ruang aman sendiri pastinya butuh kesiapan internal dong. Mulai dari kayak menyiapkan timnya kayak gimana, terus sistem kerjanya kayak gimana. Boleh ceritain, Al? Oke, kalau untuk sistem kerja, kita tuh kan SDM-nya sebenarnya sedikit. Bukan karena gak ada yang minat, tapi memang selektif gitu. Gak semua orang bisa masuk ke ruang aman gitu. Yang kredibel aja. Iya, yang kredibel aja, dan memang yang orangnya tuh yang private lah. Maksudnya private-nya tuh dia bisa jaga rahasia gitu. Karena memang sensitif gitu kan, ruang aman tuh berhubungan dengan hal yang sensitif kayak gitu. Nah, kalau untuk sistem kerjanya, di kita tuh dengan SDM yang sedikit, kurang dari 10 gitu ya. Di atas 5, di bawah 10 lah. Saya gak bisa sebutkan gitu ada berapa gitu ya. Nah, dengan SDM yang segitu, kita baginya tuh menjadi beberapa tim. Ada yang internal, ada yang eksternal. Ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar gitu. Kalau untuk orang-orang yang di depan layar, otomatis ya pasti teman-teman pun tahu orangnya yang mana aja gitu. Kayak ya saya contohnya sekarang gitu, orang yang di depan layar gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang di belakang layar itu beda lagi gitu orangnya gitu. Karena memang ada beberapa orang yang dia tuh nggak bisa masuk ke frame gitu. Iya gitu, cuman untuk sesekali doang gitu. Tapi kalau untuk mengisi di in frame gitu, nah itu kayaknya belum bisa kayak gitu. Ada yang bagian itu juga gitu. Terus kalau soal konsultasi, kita kan bentuknya konsultasi gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau cerita gitu, nah untuk konsultasi pun kita bagi gitu. Nggak semua anggota ruang aman itu menerima konsultasi kayak gitu. Nah yang menerima konsultasi itu orang-orang yang di depan layar. Balik lagi, jadi yang di belakang layar itu nggak bisa menerima konsultasi kayak gitu. Nah itu pun dibagi dalam 1 minggu tuh kita jadwalin di hari apa, misalkan di hari Rabu. Jadi orang yang mau konsultasi itu pasti di hari Rabu gitu. Tapi kalau misalkan ada yang konsultasi itu secara mendadak, misalkan sekarang hari Kamis dan ada yang konsultasi di hari Kamis gitu, ya udah kita tetap terima gitu. Cuman karena memang jadwalnya yang seharusnya itu di hari Rabu, jadi siapa yang tersedia di hari Kamis itu yang nanti menerima konsultasinya. Tapi tetap orang yang di depan layar gitu. Orang yang belakang layar nggak kita keluarin dulu gitu. Jadi walaupun memang dia ada hari kerjanya, tapi di mana kebutuhan ada, di situ ruang aman juga ada. Iya, jadi kita nggak, jadi misalkan ada yang mau konsul di hari Jumat nih, misalkan sekarang ada yang mau konsul, nggak bisa, kita lagi tutup. Nah nggak kayak gitu, ya udah kita tetap terima gitu. Karena kan orang tuh bisa jadi cerita emang urgent gitulah kayak gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan meskipun ada hari kerjanya gitu. Oke, jadi dia tetap hadir ya, apapun situasinya tetap hadir ya teman-teman mahasiswa. Oke, nih kita ngebahas tadi kita tetap hadir, dan juga tadi banyak banget isu-isu yang ditangani nih. Aku punya satu pertanyaan, isu privacy dan kenyamanan itu kan penting banget ya, sensitif banget gitu. Nah prinsip nih, kita bahas tentang prinsip. Prinsip apa nih yang dipegang sama ruang aman buat ngejamin kerahasiaan, mau itu dari identitas orang yang berkonsultasi atau yang mengadu lah gitu, ataupun dari ceritanya sendiri nih, dari mahasiswa yang datang. Kalau untuk privacy itu sangat dijunjung tinggi gitu ya di ruang aman gitu. Nah, identitas, apalagi itu identitas, itu tuh hal nomor 1 yang tidak boleh diketahui sekalipun itu oleh anggota ruang aman sendiri gitu.
Jadi siapapun yang menerima konsultasi, misalkan saya menerima konsultasi gitu kan. Nah, rekan-rekan saya belum tentu tahu. Mereka tahu ada yang konsultasi tapi mereka belum tentu tahu orangnya yang mana. Dan di kita pun ada kode etik. Kita ada kode etik, kita ada ADART. Nah itu jadi makanya kalau misalkan teman-teman masih ragu gitu, banyak sih yang masih ragu. Apa jaminannya? Tenang aja, kita ada kode etik, kita ada ADART gitu. Nah itu pun udah diketahui secara langsung oleh kemahasiswaan, kode etik dan ADART yang kita buat gitu kan. Nah nanti kalau misalkan ada yang melanggar dari anggota ruang aman sendiri, ya pasti ada sanksinya dong, ada sebab akibat. Kalau memang ada yang melanggar dari anggota ruang aman sendiri, ya sanksinya pasti kita keluarkan gitu. Apalagi itu berhubungan dengan kebocoran identitas atau kebocoran informasi yang tidak seharusnya dibuka ke publik gitu. Nah seperti itu. Jadi tetap ada konsekuensi gitu kalau misalkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, keraguan itu sering kali terjadi ya di mahasiswa. Nah, ketika mereka ragu cerita nih karena takut tadi dihakimi atau mungkin takut disalahin. Karena kan mungkin apalagi kalau pihak profesional mereka juga kayak mereka perlu menilai lagi nih, satu nggak kenal, terus ada stigma lain-lain lah. Nah menurut ruang aman sendiri nih, gimana nih harusnya sebagai sesama mahasiswa nih untuk kita nih selain ruang aman? Karena kan kadang juga mungkin ada juga dong mereka bukan cuma takut ke pihak profesional, tapi bahkan ke ruang aman pun mereka takut. Nah sebagai sesama mahasiswa nih buat kita nih di luar ruang aman, gimana sih harusnya kita bersikap nih ketika ada teman yang emang memberanikan diri buat cerita tapi kita nggak tahu harus nyelesainnya kayak gimana, sedangkan mereka bahkan ke ruang aman tuh mereka takut. Kita harus kayak gimana sebagai mahasiswa? Oke, kalau soal ketakutan gitu ya. Secara umum lah. Iya, secara umum. Sportif gitu kan. Iya. Nah, kalau dari kita gitu dari ruang aman sendiri, sebenarnya kita pun nggak akan tahu mahasiswa tuh lagi punya masalah apa kalau dia pun nggak mau cerita gitu kan kayak gitu. Tapi kan kita tuh ada tim lapangannya juga gitu. Gitu. Ini sih belum berjalan sebenarnya gitu kan, tapi kita upayakan. Kita udah ada planning lah gitu sebenarnya nanti ketika masuk kuliah, kan sekarang lagi posisi libur ya. Tapi nanti setelah masuk kuliah lagi kita terjun lagi ke lapangan. Ketika waktu istirahat atau ketika kita lagi ada kumpulan atau lagi ini lagi di waktu senggang tapi masih di kampus, kita tanya-tanya orang-orang yang kita kenal. Jadi ke orang yang kenal dulu deh, meskipun itu non ruang aman gitu kan, pengurus ruang aman, kita tanya dulu gimana hari ini kayak gitu-gitu. Kadang kan suka kelihatan dari mukanya nih. Nah, ini yang menariknya fun fact, yang masuk ruang aman tuh orang-orang yang suka mendengar cerita orang lain. Fun fact-nya di situ. Ya. Jadi kalau orang yang masuk ruang aman itu enggak yang semata-mata karena kredibel aja, tapi memang orang-orang yang suka mendengarkan cerita orang lain. Makanya kita tuh harus ada improvisasi dari kita. Dia gak mau cerita, kita yang duluan nanya. Misalkan di kantin kita ngeliat kamu tuh lagi kayak pusing, murung sendiri, bener-bener kayak ya udah kamu tuh sendirian aja gitu, murung, gak mau sama siapa-siapa, gak mau makan dan minum, bener-bener sendiri aja gitu di kantin. Lagi mood swing, entah lagi kenapa gitu ya. Nah, tapi aku kenal sama kamu, contohnya kayak gitu. Aku pun gak akan ngulik terlalu jauh, tapi setidaknya aku tuh nanya, gimana kabarnya hari ini, atau kamu kenapa? Sebenarnya yang paling basic ditanyain tuh, kamu kenapa diem aja? Nah kayak gitu. Meskipun kadang orangnya tuh gak mau cerita, tapi sebenarnya kita tuh ada lah gitu, ada buat seenggaknya kita tuh nanya dia tuh kenapa, kok dia diem aja, kok dia nggak berbaur, nggak kayak biasanya. Kita tuh kan pasti peka gitu ya, maksudnya ngelihat dia nggak kayak biasanya, kita tuh pasti peka, pasti ada sesuatu nih sama dia gitu kan. Itu kalau misalkan ke orang yang kenal. Tapi kalau ke orang yang tidak kenal, kita kan nggak mungkin tiba-tiba nanya kamu kenapa, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nah strateginya tuh kalau dari kita gitu, kita tuh kan nggak bisa bergerak sendiri gitu ya. Kita nggak bisa bergerak sendiri, pasti butuh bantuan dari pihak lain untuk menyampaikan informasi bahwa ruang aman itu ada untuk mendengarkan cerita teman-teman gitu kan. Nah kalau dari aku sendiri dan dari teman-teman ruang aman, planningnya tuh kita mau kolaborasi dengan Ormawa. Karena banyak mahasiswa yang gabung ke Ormawa, entah itu himpunan ataupun UKM, mereka pada masuk ke bidang situ gitu kan. Kita bukan kolaborasi, bisa dibilang kita meminta bantuan kepada Ormawa untuk menyampaikan informasi mengenai ruang aman ini gitu kan, bahwa kita tuh ada untuk mendengarkan cerita mahasiswa gitu. Kenapa lewat Ormawa? Supaya lebih merata gitu, khususnya himpunan.
Sebenarnya yang kita tekan itu himpunan untuk kerjasama tuh, karena himpunan itu kan di lingkup prodi gitu kan. Kalau UKM kan lingkupnya tuh umum, maksudnya tuh itu dari gabungan dari beberapa prodi gitu kan. Tapi kalau himpunan itu khusus di prodi itu gitu kan. Otomatis dia lebih banyak terjun ke prodinya. Iya kayak gitu. Nah makanya yang lebih langkah strategisnya tuh yaitu kita minta bantuan lewat himpunan buat menyampaikan informasi, buat memberikan kolaborasi lah gitu. Kita tuh bisa berkolaborasi nih buat mahasiswa yang memang membutuhkan pendampingan tapi nggak tahu harus kemana. Intinya kita tuh bisa dibilang mengenalkan ruang aman, tapi memperkenalkan itu secara nggak cuma perkenalan ini kita ruang aman bla bla bla, nggak cuma di zona kita doang, tapi kita bukan numpang tenar atau gimana ya, intinya kita berkolaborasi lah gitu, memperkenalkan ruang aman tuh dengan cara berkolaborasi lah. Dari lingkup kecilnya lah ya, tiap prodinya, karena pasti banyak juga kan kayak kalau lingkup prodi kan pasti misalkan teman ke teman tahu masalahnya, pada akhirnya kan himpunan pasti tahu juga. Betul. Nah dari situ ruang aman ada untuk tanya ke himpunannya, kayak ada masalah apa nih di mahasiswa. Misalkan tiap prodinya. Karena kan kita tuh ada yang secara konsultasi kan, ada yang secara online, ada yang secara offline. Secara online itu ada platformnya malah dari kita. Ada platformnya, aplikasi. Ya, ada yang lewat aplikasinya tuh namanya Jotform. Ada. Dan itu tuh udah berjalan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, Jotform ini tuh semacam NGL. NGL tuh apa sih? NGL tuh kayak pesan anonim. Tapi kan kita tuh nggak bisa ngebales kan. Kalau di NGL kita nggak bisa ngebales dan kita pun nggak bisa melihat siapa yang mengirimkan itu. Kalau misalkan kita melihat siapa yang ngirim, itu tuh harus premium gitu kan. Kalau Jotform ini enggak, ini beda. Kalau Jotform tuh itu pesannya secara anonim, maksudnya cuman orang yang megang akunnya aja gitu kan yang bisa tahu gitu kan. Tapi kita tahu, maksudnya orang yang megang akunnya tuh dia tuh tahu ini siapa tanpa harus premium. Dan kita bisa membalas. Ya udah kayak aplikasi chattingan biasa, cuman bukan aplikasi chattingan. Ya udah kayak buat aplikasi yang anon gitu, tapi bisa kita balas kayak gitu. Jadi kita bisa langsung tahu identitasnya. Ini udah ready banget sih. Jadi kayak banget sih. Walaupun misalkan mereka pengen banget cerita, tapi kayak ke teman ragu, terus kayak kalau misalkan harus ngomong langsung sama ruang aman juga karena nggak kenal mereka ragu. By chat. Kita pun sediakan beberapa opsi gitu, nggak cuma lewat aplikasi Jotform ini. Mau lewat WA, bisa gitu. Mau lewat, tapi kalau DM IG kita nggak sarankan karena kan yang megang akun IG tuh nggak cuma kita aja, maksudnya tuh ada tim media juga gitu kan. Nah itu tim media kan memegang juga gitu. Makanya kalau untuk Instagram kita tidak menyarankan gitu, kurang private gitu ya nantinya. Makanya sebenarnya lebih enaknya tuh ya lewat aplikasi Jotform itu kalau memang secara online gitu. Tapi kalau mau offline ya udah kita gas aja offline gitu. Terus buat kolaborasi dengan himpunan itu ya justru lewat itu. Kalau untuk orang yang nggak kenal dan kita mau hadir ya lewat itu. Penyebaran penyebaran media yang bisa mahasiswa pakai untuk bercerita gitu loh. Medianya tuh kayak tadi lewat aplikasi Jotform kayak gitu-gitu, lewat kontak person ruang aman. Nah itu kan salah satu upaya kita untuk tetap hadir kepada di tengah hiruk-pikuknya mahasiswa dengan bermacam beban pikiran gitu ya, maksudnya kita tetap bisa hadir gitu tanpa harus kita bertemu langsung, tanpa harus kita bertanya atau basa-basi kamu kenapa gitu. Nah ini berarti harusnya udah nggak ada keraguan lagi sih, maksudnya kayak takut juga mau takut apa lagi. Kalau misalkan emang takut tatap muka ya udah ada itu gitu kan, secara udah online aja gitu. Udah nggak ada ragu lagi gitu loh. Harusnya kayak mau takut juga takut apa gitu loh, takut tatap muka ada itu gitu kan. Kalau misalkan kurang puas lewat chat ya udah tinggal langsung ketemu aja, gitu. Ya ini udah matang banget sih. Al, kita lanjut ya. Ini langkah sederhana nih, kita mulai lagi dari dinamika sosial ya. Tadi mulai kayak kita sebagai mahasiswa harusnya, maksudnya sesama mahasiswa selain ruang aman harus bersikap kayak gimana. Yang tadi banyak banget yang datang tuh bahkan cerita dari teman gitu kan, bantu meneruskan lah ibaratnya. Nah terus nih kira-kira nih langkah sederhananya dulu deh. Langkah sederhana nih buat misalkan kita bisa lakuin bareng-bareng buat nyiptain lingkungan kampus yang lebih empati dan ramah. Nah pastinya kan kayak ketika muncul permasalahan-permasalahan, muncul isu-isu, muncul kasus-kasus, muncul dinamika, itu kan kita nggak bisa selesaiin hanya dengan orang yang memiliki masalahnya doang dong. Kalau apalagi kalau misalkan tentang masalahnya tentang lingkup pertemanan, betul. Misalkan lingkup percintaan yang mana
si cintanya itu tuh ada di kampus juga misalkan. Otomatis kan ya harus kita, atau misalkan tentang perkuliahan, akademik dan lain sebagainya. Berarti kan langkah yang harus ditempuh itu bukan sekadar orang yang punya masalahnya doang, otomatis lingkungannya juga dong. Nah, kira-kira langkah sederhananya nih buat tetap untuk nyiptain supaya lingkungan kampus tuh ya tetap aman, tetap nyaman untuk semua orang gitu. Nah, soal itu kalau dari ruang aman sendiri gitu ya, memang sebelum kita pendampingan kepada korban gitu ya, kita mulai dari lingkungannya dulu sebenarnya kayak gitu. Dari lingkungan tuh dengan cara ya tadi kita menyebar. Jadi kan ada, kalau di ruang aman kan ada tim yang memang di depan layar, ada yang di belakang layar. Nah, orang yang di depan layar tuh itu orang-orang yang terjun juga ke lapangan. Nah, tim lapangan lah ibaratnya, koordinator lapangan lah kita sebutnya, korlap. Nah, untuk tim-tim korlap ini, mereka tuh yang nantinya tuh sebenarnya kita tuh nggak bisa langsung mengedukasi lingkungan yang memang bisa dibilang toksik. Misalkan aku tuh mendapati di kampus tuh ada lingkungan yang toksik, kita kan nggak bisa langsung mengedukasi ya, nggak bisa. Langkah kecil ini sebenarnya ada ya, hal kecil kayak circle-circlean. Nah, itu kan sering banget terjadi, bahkan di lingkup kelas sekalipun itu yang jumlah mahasiswanya gak nyampe 50 orang, itu tuh circle-nya tuh udah bejibun gitu kan. Karena kayak gitu-gitu. Nah, itu kan kita nggak bisa langsung mengedukasi gitu kan, karena ada yang kalaupun kita langsung edukasi mikirnya emang kamu siapa, atau kayak itu bukan ranah kita. Itu memang ranah kita sebenarnya gitu, tapi kan ada orang yang terima, ada yang enggak gitu kan. Kita langsung kasih tahu tuh. Nah, kita adakan kegiatan yang mana kegiatannya tuh ruang hati. Namanya ruang hati gitu. Nah, jadi kegiatan ruang hati ini tuh forum untuk bercerita. Nah, tapi ceritanya tuh nggak akan dua arah, satu arah aja. Kita gak akan ngomong dari ruang aman, kita tuh gak akan ngomong, gak akan kayak oh kamu harusnya A, kamu harusnya B, gak akan. Atau kayak ini siapa pelakunya, atau kayak intinya kita gak akan banyak ngomong. Kita gak akan ngomong, kita cuma ngebuka sisi aja. Selebihnya kalian cerita. Kita gak akan komen, kita gak akan apa-apa. Jadi itu khusus forum khusus untuk mencurahkan isi hati gitu, untuk mencurahkan apa yang memang mereka rasakan gitu. Itu kan salah satu strategi supaya apa yang mereka alami di lingkup kelas sekalipun itu tuh bisa kita ketahui gitu kan. Nah, baru di situ kita bisa tahu oh ternyata lingkungan yang sekarang lagi dihadapin tuh lingkungannya tuh lingkungan kelas nih, atau lingkup kelas, atau lingkup UKM, atau lingkup mana gitu kan. Nah, di situ kita buatkan lagi konten edukasi kayak gitu-gitu. Kita buatkan konten edukasi, atau nanti pun setelah ruang hati itu kan kalau tindak lanjut lagi gitu kan. Gak cuman fokus di ruang hati aja kayak gitu. Terus selain kita jadikan konten edukasi gitu ya, kita pun bakal konten edukasi kan bisa berupa postingan kayak yang foto slide gitu. Ada juga yang konten edukasinya tuh berupa video kayak gitu-gitu. Nah, videonya pun gak akan kita keep sendiri di akun ruang aman. Kita bakal mention semua akun Ormawa. Tujuannya buat supaya info yang kita buat, atau bukan info yang kita buat sih, konten edukasi yang kita buat itu bisa merata, bisa nyampe ke semuanya. Karena kita gak bisa terjun langsung, karena kan gak mungkin juga ya kita ibaratnya terjun satu-satu ke tiap kelas, atau terjun satu-satu ke tiap UKM, ke tiap himpunan, kan gak mungkin juga kita seperti itu gitu kan. Kayak too much aja kalau misalkan seperti itu. Makanya biar lebih efisien seperti itu, kita mention konten edukasi kita itu ke akun-akun Ormawa gitu, supaya infonya tuh merata kayak gitu. Bukan cuma di Instagram, tapi di WA juga kita tetap kita tetap sebarluaskan lah gitu, seperti itu. Terus sebenarnya kita pun gak bisa langsung menyelesaikan atau membasmi lingkungan yang toksik menjadi tidak toksik gitu kan, atau yang tadinya lingkungan yang zona merah menjadi zona hijau, nggak bisa seperti itu juga gitu ya dari kita tuh. Makanya sebelum jauh ke sana, sebelum jauh ke konten edukasi, tadi yang sempat disinggung di awal ada tes kayak psikotes lagi. Itu sempat disinggung juga sebenarnya mengenai psikotes dari kita sama pembina, kita ada obrolan gitu. Jadi nanti itu bakal ada psikotes yang ditujukan untuk mahasiswa. Oke. Ya, psikotesnya itu bukan untuk mengetahui intinya psikotes itu bukan untuk mencari-cari informasi soal soal ranah yang privacy, bukan. Sebenarnya bukan untuk ke situ tujuannya, tapi untuk mengetahui kira-kira
lingkungan di kampus tuh sekarang kayak gimana ya? Kadang kan yang kita lihat tuh belum tentu seperti apa yang sebenarnya gitu kan, belum tentu berdasarkan fakta yang sebenarnya gitu kan. Makanya kita butuh review yang sejujurnya gitu dari mahasiswanya seperti itu gitu kan. Nah, dengan cara psikotes ini itu tuh kita bisa tahu oh ternyata banyak yang merasa tertekan di kampus. Jadi base information lah ya. Iya. Oke. Seperti itu. Baru kita kaji lagi nanti, bukan kaji sih, kita olah. Kita jadikan. Jadi nanti tuh acuan program kerja kita ke depannya tuh ya dari situ sebenarnya, dari psikotes itu. Kayak gitu. Nah, untuk psikotes ini tuh nanti kolaborasi sama badan eksekutif mahasiswa lagi tentunya. Nanti ada kolaborasi lagi. Cuman kan beda kementerian gitu ya. Nah, mungkin itu nanti dibahas lebih lanjut lagi. Intinya nanti tuh bakal ada psikotes untuk mahasiswa. Nah, teman-teman jangan ngerasa takut gitu. Termasuk apa ya? Jangan merasa aku mah gak mau dites, takut. Intinya takut kedetek bahwa aku tuh ada gangguan atau ada ternyata aku tuh ada gangguan mental. Nah, jangan berpikiran jauh ke sana. Sebenarnya tujuan kita tuh untuk membantu, untuk mendampingi, untuk bukan menyelamatkan, lebih ke intinya kita tuh gak mau kalau teman-teman tuh terlalu terjun ke arah yang negatif, terlalu jauh terjun ke arah yang negatif, atau terlalu gimana ya, tenggelam dengan pikiran teman-teman yang iya kayak gitu. Jangan sampai seperti itulah. Makanya kita adakan psikotes biar kita tahu awal mula atau permasalahan yang paling krusial di kampus itu apa sih. Karena kan nggak mungkin satu-satu kita tanya. Makanya kita lewat psikotes kayak gitu kan. Tapi psikotesnya pun itu secara offline, tapi lewat link. Jadi kita pantau secara langsung. Jadi ngisi ya, dan Jadi gak ngisi. asal-asalan ya. Iya betul. Iya benar-benar, karena seringkali bahkan jalankan psikotes lah, seringan hal kuesioner aja, kadang malas-malasan udah pilih aja apa aja gitu. Nah seperti itu, makanya supaya lebih merata, supaya karena kan intinya tuh kalau kita mau bergerak lebih jauh, kayak kita mau mengedukasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan lah ibaratnya gitu, kita kan harus tahu dulu akar masalahnya tuh apa sih gitu. Kita harus tahu dulu masalah yang di kampus itu apa. Dinamika lingkungannya kayak Iya. gimana, sosialnya kayak gimana. Ya, makanya kita harus ada review dulu. Selain review ada psikotes dulu. Dari situ awal mulanya gitu. Baru kita bisa tahu. Misalkan dari kita, kalau yang aku lihat misalkan ini dari kebanyakan tekanannya tuh dari tugas atau dari dosen yang tiba-tiba suka ngasih tugas yang bejibun di akhir pas mau UAS. Itu kan jadi beban pikiran juga dengan ke mahasiswa gitu. Kalau yang kita lihat kan seperti itu dari ruang aman. Cuman kan pada akhirnya itu belum tentu jadi beban yang paling krusial di mahasiswa gitu kan. Bisa aja hal lain, bisa aja hal pertemanan yang paling apa ya, top one masalah mahasiswa di UTD itu kan bisa aja gitu kan, tentang pertemanan gitu. Makanya kita harus cari dulu informasi lah gitu, masalahnya apa, baru kita cari penyelesaiannya harus seperti apa. Realita gitu, ya, realita kayak gimana, lingkungan Iya, kayak gimana, betul. sebagai sosial di kampus ini kayak gimana. Iya, jadi kita jangan asal-asalan kita langsung konten edukasi soal ini ya, kan nggak bisa kayak gitu juga gitu kan. Iya, biar relevan lah ya. Iya, menyesuaikan kebutuhan mahasiswa kita tuh gitu. Sip, mantap. Nih, oke. Sekarang kita udah bedah nih, mulai dari kayak gagasan awalnya kayak gimana, terus keresahan yang muncul di mahasiswa tuh ternyata seluas apa, mulai dari hal-hal yang mungkin buat sebagian besar orang sepele ya, mulai dari pertemanan, percintaan ya, tapi sebenarnya ngaruh ke psikis, ngaruh bahkan bisa aja ngaruh ke akademisnya kayak gimana, perkuliahan dan lain sebagainya. Terus tadi juga udah dibahas nih tentang kayak apa ya, alur dari mulai dari konsultasi, mulai dari sekedar cerita, terus kalau misalkan butuh bantuan profesional juga tersedia. Takut buat ketemu ngomong langsung bisa lewat platform tadi. Nah, oke Al, sekarang karena Ruang Aman mulai dari sempat Radopia sampai sekarang akhirnya udah siap lagi terjun ke mahasiswa. Mahasiswa udah tinggal datang aja lah ya. Maksudnya kayak yang punya masalah gitu, jangan udah nggak usah pendem-pendem lah, kita tinggal hadir aja di Ruang Aman, udah siap nih, udah terjun nih, mereka udah hadir lah di tahun ini gitu. Walaupun sekarang lagi libur, tapi kalau misalkan ada yang mau lewat online aman lah ya, Kita tetap terbuka gitu. itu terbuka. Sekarang lagi punya apa ya, unek-unek nih, beban perasaan, beban pikiran, udah langsung aja sikat ke Ruang Aman ya. Nih oke Al, kita udah pembahasan panjang lebar nih, mulai dari tadi awal terbentuknya sampai akhirnya arah geraknya kemana. Pesan hangat nih buat teman-teman semuanya dari Ruang Aman, buat teman-teman mahasiswa yang mungkin lagi mendem masalahnya, unek-uneknya. Oke, pesannya sampein Al. Sebenarnya kalau untuk pesan dari Ruang Aman sendiri, intinya teman-teman jangan merasa sendiri. Teman-teman jangan merasa nggak punya siapa-siapa. Kalau teman-teman ngerasa punya masalah, teman-teman ngerasa
lagi stuck sama hidupnya, jangan dipendam sendiri, keluarkan aja. Jangan merasa mengeluarkan atau membicarakan perasaan teman-teman itu tuh suatu pantangan. Jangan berpikir seperti itu. Gitu. Mengklaim bahwa teman-teman sedang sedih itu atau teman-teman sedang ngerasa kecewa dengan hidup teman-teman sendiri itu tuh hal yang wajar kok. Kalau memang mau nangis aja, mau cerita aja, jangan sampai itu tuh jadi pantangan. Gak boleh itu. Intinya kalau teman-teman mau cerita, datang ke kita, datang ke ruang aman. Kita udah siap mendengarkan keluh kesah teman-teman. Jangan merasa sendiri, jangan merasa teman-teman gak punya siapa-siapa di lingkungan kampus. Karena di lingkungan kampus tuh teman-teman meskipun gak ada orang tua, tapi teman-teman punya kita sebagai teman. Kita bukan orang tua, kita bukan guru, tapi kita sebagai teman. Kita hadir untuk merangkul, kita hadir untuk membersamai, kita hadir untuk memberikan dampak nyata bagi teman-teman bahwa lingkungan perkuliahan atau budaya di perkuliahan itu nggak seburuk yang teman-teman bayangkan, nggak seburuk cerita orang-orang gitu, nggak setoksik cerita orang-orang gitu. Makanya teman-teman datang aja ke kita, jangan ragu, jangan bimbang, seperti itu. Oke, teman-teman itu pesannya dari Ruang Aman. Nih sekali lagi ya nih, Al, buat mahasiswa yang pengen tahu lebih banyak nih tentang edukasi Ruang Aman, tadi sobat dibahas ya. Terus pengen berkomunikasi lah atau berkonsultasi ke Ruang Aman, lewat mana? Oke, langkah pertamanya teman-teman bisa menghubungi Instagram Ruang Aman gitu. Nah, di Instagram Ruang Aman tuh udah tersedia link Ruang Aman. Nah, itu tuh isinya tuh udah ada kontak person, udah ada platform yang tadi kita sebutkan, Jotform nama platformnya. Udah ada di situ. Dan kalau misalkan teman-teman mau konsultasi secara offline, bisa menghubungi kontak person yang ada di link tersebut atau bisa DM dulu, boleh teman-teman, seperti itu. Jadi langkah pertama itu teman-teman langsung DM aja ke Instagram Ruang Aman UTD, itu bisa langsung aja tanpa ragu-ragu, langsung aja DM seperti itu. Baru setelah itu kita pas respon kok teman-teman, tenang aja, kita langsung respon. Dan kalau memang teman-teman mau cerita secara langsung, oke, kita buat janji. Tapi kalau memang mau secara online, kita pun sediakan tempatnya, sediakan medianya seperti itu. Jadi jangan takut gitu, berani aja dulu, percaya diri aja dulu. Karena kalau teman-teman takut, ya teman-teman bakal terus stuck dengan apa yang teman-teman alami, seperti itu. Ruang Aman UTD ya, nama Instagramnya. Langsung aja nih, langsung Aman aja UTD cari gitu. yang PP-nya warna hitam. PP-nya warna hitam, oke, PP-nya warna hitam teman-teman, Ruang Aman UTD ya, langsung aja. Oke, thank you Al, bahasannya menarik banget dan ini udah siap, tinggal langsung terjun. Mahasiswa yang butuh tinggal langsung datang aja, mau online mau offline pokoknya tersedia. Sekarang walaupun lagi libur, Ruang Aman gak ikutan libur. Oke Al, thank you banget waktunya. Ditunggu kolaborasinya bareng BEM. Oke. Thank you. Bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya.